Waktu itu kita pernah dikirimin sama Logitech headset gaming flagship mereka yang harganya bisa sampai 3 jutaan. Dan sekarang kita dikirimin lagi nih sequelnya dia, namanya Logitech G Pro X2, ada 2-nya sekarang, masih pakai Lightspeed. Dan dia bilang katanya cobain deh yang ini. Tadinya kita bilang kalau harganya sama, terus juga cuman refresh doang, mendingan ya nggak usah dikirim, toh juga video yang kemarin masih relevan kan. Tapi ternyata yang ini drivernya udah beda, berarti kualitas suaranya juga udah beda banget pastinya. Kira-kira apa aja yang beda dari headset ini dengan yang sebelumnya? Overall, secara bentuk hampir nggak ada yang berbeda dari Logitech G Pro X2 ini dengan G Pro X yang waktu itu udah pernah kita review bareng sama Tommy. Kita recap sedikit kali ya. Di boxnya kita akan mendapatkan headsetnya itu sendiri, dongle 2,4 GHz, sleeve buat ngebungkus headsetnya, mic yang terpisah, kitab manual, kabel 3,5 mm jack dan kabel Type-C untuk charging, dan juga ada spare earpad. Modelnya persis sama dengan yang dulu, bahan yang digunakan juga, tapi tombol-tombol yang ada di ear cup sebelah kiri itu agak dibalik-balik. Yang sekarang ada Bluetooth button, Type-C buat charging, mic mute button, volume scroll, dan power switch. Bedanya, kalau power switch-nya yang dulu itu hanya switch biasa dan punya LED indikator yang terpisah, sekarang indikatornya itu terletak di power switch-nya itu sendiri dan nyalanya itu menurut gue keren banget. Seperti biasa, mikrofon juga terpisah dan juga ada lubang buat audio jack. Dan seperti biasa, headset ini juga punya pilihan warna hitam dan putih. Buat experience-nya, Logitech G Pro X2 Wireless ini sekarang suaranya udah nggak kasar lagi secara out of the box seperti G Pro X yang pertama. Dan juga kita nggak perlu ada drama-drama di G Hub saat awal pairing. Kalau nyolok ke komputernya ya seperti biasa, dia punya USB dongle dengan koneksi Lightspeed dan bisa dilihat nih di dongle-nya ada 3,5 mm jack yang menandakan kalau sound card dari headset ini itu berada di dongle-nya. Itu juga menjelaskan kenapa dongle ini ukurannya cukup besar. Berat dari headsetnya ini berkurang sekitar 20 gram dari yang sebelumnya dan membuat ini lebih ringan di kepala. Tapi buat sebuah brand yang tadinya udah bikin headset gaming super ringan yang nggak sakit di kepala, clamping force dari Logitech G Pro X2 ini masih sama lah dengan yang dulu. Masih yang neken banget gitu. Tapi leather yang ada di headset ini sih menurut gue masih termasuk premium ya. Kerasa kalau ini nggak gampang ngelupas-ngelupas kayak Virtuoso gue. Dengan cushion yang lebih empuk di telinga begini, gue sendiri ya baru capek pakai headset ini tuh setelah 4 jam di kepala. Ya karena clamping force-nya itu tadi. Nah, masuk ke kualitas suaranya, Logitech G Pro X2 Lightspeed ini punya suara yang memang cukup berbeda dari G Pro X sebelumnya. Suara yang sekarang lebih jelas, clarity-nya lebih bagus. Jadi ini bukan hanya refresh aja, melainkan memang secara driver ini sudah berbeda. Di mana driver yang sekarang menggunakan grafin yang diklaim dari Logitech itu bisa mendeliver suara yang lebih menggelegar karena getarannya itu berkurang. Namun, headset yang kali ini berfokus di frekuensi rendah atau bass karena suara yang gue denger di G Pro X itu gak sengebass ini. Suara yang gue dengerin pas pakai X2 Lightspeed ini bener-bener gimana ya, detail dan keren banget. Kalau kita lagi nonton film, terutama yang action, suaranya itu kayak kita lagi di sinema beneran. Dan jujur aja, gue sendiri itu pakai headset gaming high-end Virtuoso buat daily driver, dan suara dari Virtuoso tersebut, bassnya itu nggak bisa sebagus ini. Tapi, ada catatan sedikit nih. Suara yang tadi gue bilang bagus, itu memakai profil surround sound yang ada di Logitech G Hub-nya. Kalau nggak pakai gimana? Suaranya itu gimana ya, menurut gue standar banget gitu, kayak kurang nendang aja frekuensi rendahnya. Makanya gue heran kenapa Nyantek malah bilang kalau surround soundnya ini bikin gak enak, karena di kita ini bikin suaranya jauh lebih imersif saat main game. Memang sih surround sound yang ada di sini tuh ya software based bukan yang hardware, tapi ya implementasinya itu bagus banget. Terutama saat main game yang memang sound engine-nya itu bagus, macam Elite Dangerous, The Witcher 3, atau Red Dead Redemption 2. Walaupun game racing yang suara mesin mobil kebanyakan makainya itu treble, ya nggak terlalu beda sih antara surround dan enggak. Ini adalah sampel perbedaan antara surround sound on dan juga off.
tapi untuk game macam Elite Dangerous yang pada dasarnya memang banyak pakai suara frekuensi rendah, kita mesti adjust lagi sih equalizernya dia biar bassnya itu nggak terlalu nusuk. Untungnya Logitech G Hub ini mengizinkan kita mempunyai settingan yang berbeda pada setiap game. Dan ini juga berlaku di equalizer, jadi kita bisa punya EQ yang berbeda di setiap game dan bisa disimpan di profil. Jadi saat kita running game tersebut, dia akan otomatis switching, nggak perlu disetting ulang. Nah, ngeselinnya nih, individual equalizer tersebut nggak berlaku untuk PC Game Pass karena mereka nggak kedetek exe-nya. Dan walaupun di-add secara manual yang dimana itu adalah hidden object, dia juga masih ngikutin profilnya desktop nggak tahu kenapa. Ada sih yang bisa ngakalin, tapi itu panjang banget prosesnya dan harus diganti setiap gamenya update. Lanjut, karena ini memang bersertifikat Lightspeed, koneksi yang kita dapat itu memang sudah mirip banget sama wired. Di game Rhythm aja, kerasa delaynya itu cuma 0 sekian detik. Sementara buat game AAA yang fokus sama story, nggak ada kerasa delay sama sekali. Walaupun gue minta maaf, karena gue bukan gamer kompetitif, jadi kita nggak ada referensi main game-game esports. Satu lagi kelebihan headset ini adalah betapa cepatnya dia connect ke satu device. Dimana saat kita baru nyalain aja nih headsetnya, dimana dongle-nya itu udah kecolok, paling selang 1 detik aja dia langsung ada suara, tanpa ada delay sama sekali. Lalu buat Bluetooth connection, kita tetap dapetin fast connect seperti dongle 2,4 GHz-nya. Jadi saat kita pencet Bluetooth-nya dia, itu langsung connect cepet banget. Namun pertama, kita ngira kalau headset ini bisa langsung connect ke aplikasi Logitech G Hub yang ada di Play Store. Tapi ternyata aplikasi ini tuh cuma bisa connect ke headsetnya Astro, yang dimana itu adalah anak perusahaannya Logitech. Jadi bingung ya kenapa Logitech ini nggak bisa connect ke aplikasinya sendiri, walaupun headset ini tuh udah bisa Bluetooth dan banyak juga kok Logitech G yang bisa Bluetooth. Walaupun ya tetap sih headset ini bisa bekerja di smartphone, cuma nggak bisa di setting-setting aja. Kalau ditanya gimana latensinya, ya latensinya kerasa banget sih. Game Rhythm pastinya nggak playable, dan game macem Honkai Star Rail aja berasa delaynya. Jadi Bluetooth ini paling cuma buat dengerin lagu atau game-game yang bener-bener santai aja. Kalau battery life-nya, Logitech klaim bahwa headset ini bisa tahan sampai 50 jam non-stop, tapi kita sendiri masih belum tahu precise-nya berapa karena kita baru pakai headset ini tuh sekitar 7 hari, dan 7 hari itu pun satu harinya paling sekitar 4 jam sampai 5 jam aja. Dan baterainya ini baru turun dari 100 sampai 45%. Hal yang masih membuat gue kecewa itu adalah kualitas mikrofonnya. Gue kira G Pro X2 ini akan di-improve lagi kualitas mikrofonnya karena banyak yang komplain dari yang G Pro X tahun lalu, tapi ternyata kualitas mikrofonnya masih sama-sama aja, suaranya itu muffled, dan juga kita itu harus nge-alter voice-nya lagi itu lewat software si G Hub ini. Enak sih emang dikasih oleh dia softwarenya itu pakai enable blue voice gitu, tapi kalau misalnya ini dimatiin alias kalau kita connect ke suatu device yang nggak ada G Hub-nya, dia akan begini suaranya. Gitu loh, jadi kayak nggak enak banget. Dan ini apa ya, agak malu sih karena dia mau melabelkan ini sebagai blue voice alias dari mikrofon blue, tapi kalau kualitasnya begini kan agak-agak gimana juga gitu. Dibanding sama kualitas mikrofonnya Corsair Virtuoso ya jauh kedengeran kalau Virtuoso ini lebih bulat, lebih jelas, clarity-nya juga lebih enak. Kan kalau misalnya kita diskortan sama temen kita, malu juga gitu kalau kita punya headset mahal tapi kualitas mikrofonnya kayak gitu. Dan kalau mungkin kalian bilang, oh iya kan Virtuoso lebih mahal. Nggak juga, ini Corsair HS80 harganya 2,5 jutaan dan kualitas mikrofonnya bisa begini. Tapi ya tentunya dengan kualitas suara yang tidak sebagus Logitech G Pro X2 juga sih. Untuk sebuah gaming headset high-end yang suaranya bagus, percaya atau enggak, Logitech G Pro X2 ini nggak terlalu mahal loh. Bayangin aja, Corsair Virtuoso XT itu harganya bisa sampai 5 juta. Atau yang Razer punya, yang Barracuda Pro, itu harganya 4,2 juta. Jadi sebenarnya kalau dibandingin sama yang high-end lain, ini masih termasuk murah. Tapi balik lagi, alternatif dari headphone ini itu banyak banget. Bahkan paling banyak itu dari si Logitech-nya itu sendiri. Kalau kita ngeliat dari Corsair,
Itu kalau kalian mau yang mikrofonnya bagus, suaranya juga lumayan oke, tapi nggak butuh banget surround sound sama delay ada sedikit kalian nggak masalah. Sebenarnya ada Corsair HS80 yang tadi kita tes. Atau kalau kalian butuh light speednya, itu sebenarnya dari Logitech tuh banyak banget. G735 itu ada, G733 ada, G535 ada, G435 yang harganya di bawah sejuta, itu pun bahkan ada light speednya dan ada Bluetooth juga lagi. Walaupun ya memang suara dari headset ini tuh nggak ada duanya, apalagi tuning softwarenya juga supported banget ini headset. Jadi ya itu adalah nilai jualnya. Ya tapi balik lagi, kalau kalian memang butuh headset yang suara mikrofonnya bagus, jauh-jauh lah dari headset ini. Jadi itu aja sih paling sebenarnya pendapat kita tentang Logitech G Pro X2 ini. Semoga G Pro X3 mikrofonnya bisa diperbaikin lagi. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.